Kemudian diingatkan lagi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebahagian, bukan semua, wa mimma, sebahagian dari hartamu pada jalan Allah sebelum malaikat maut datang. Bisa harta dibawa mati, bisa, tapi infakkan seperti tadi sebelum malaikat maut datang. Kalau malaikat mautlah datang, tabuh di gua tigo-tigo, badan juga balik pulang, katampe asa mulo jadi suri ke tanah nan sabingka. Badarun aye pengandian, balasie bunyi cadia kapan, dikocong di kabek limo, langkok si tanggi aye bungo. Barak badan kasurau, tibo di surau dibujurkan, malir yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandang pakuburan, taburik di liang lahat, tanah seringkah bapa kalang, malir yang madok kabila, di batin papan nan saalai, badorok tanah penimbunan, tatagak mejan nan duo, manyalo sipud yang hitam, doa dibaca penghabisan, kubuat timbun orang baik. Kalau saat itu teringat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhad dhuyufur rahman, Idul Fitri, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah subhanahu fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum min dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun.
Wa qala aidan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-safiya qaribun min Allah wa qaribun minan nas wal jannah wa innal bakhila ba'idun min Allah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Rawahul Muslim. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anak cucuku, generasi muda Islam rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya. Di hari kita telah berjuang selama 30 hari mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan nafsu kita dari amal menjadi nafsul mutmainnah. Kalau kita lihat pagi ini, di mana kita merencanakan bersalat di lapangan bola, tapi tidak dapat serempang padi, batuang dibalah kepadaku, bakal hati kanda Allah nan balaku. Ingin saya sampaikan kepada kita semua, apa yang terjadi ini kita bersyukur. Jangan ada lagi nanti Pak Protokol menyebut cuaca tidak bersahabat. Berarti kita kepada Allah. Dikatakan yang didatangkan Allah tidak bersahabat, sedangkan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala yang kita miliki, semala yang kita punya, segala yang kita makan, yang kita sedekahkan, hanya kita sebagai penyalur, sumbernya dari Allah, dikembalikan kepada jalan Allah. Berapapun banyaknya kita menyumbang sebentar ini, jangan ada rasa sombong di dalam hati, karena yang kita sumbangkan itu harta Allah, dikembalikan kepada jalan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, mari mencari ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita berikan untuk Rasulullah SAW. Setelah kita salat sebentar ini, sekarang kalau kita lihat di luar, hari paneh kilau memanjang, bayang terserak di udara, jalih segala puncak gunung, karena singanga matuari. Awan bararak dua-dua, kabuik nan sabondong, kabuik naik gunung lah tinggal, menangih laku kapasasan. Kalangi terang-larang, rauh rasuk ndak lupa jojariau, tonggak takana jesandinya. Saya yakin masyarakat Kota Baru yang ada yang datang dari rantau. Mudah-mudahan dalam perjalanan pulang dan kembali nanti lagi diselamatkan oleh Allah. Kalau ditanya sanubari kita, jangankan rugi, ibarat saudagar, pulang modal saja kita tidak mau. Apalagi untuk jangan jadi orang yang rugi di dunia dan rugi pula di akhirat. Maka ke depan setelah kita hari raya ini, kana yaumuhu khairan min amsihi. Setelah ini, siapa yang baik ibadahnya, kelakuannya, akhlaknya dari masa-masa yang lalu, fahuwa rabihun. Itulah orang yang disebut orang menang. Orang menang. Kana yaumuhu mithla min amsihi. Barang siapa hari kedepannya sudah hari raya ini, sama saja nilainya dengan hari yang berlalu, fahuwa khasirun. Itu adalah orang rugi.
Wa man kana yaumuhu syarran, ini lebih berbahaya lagi. Siapa yang hari ke depan sesudah hari raya ini harinya lebih buruk, ibadahnya lebih buruk dari yang lalu, fahuwa halikun, kita jadi orang celaka. Jangankan untuk orang celaka lagi saja kita tidak mau. Maka menjadi baiklah kita hendaknya setelah nafsu kita dididik selama setahun. Ya Rabbal Alamin. Ayat yang kita baca tadi surat Al-Munafiqun. Wahai orang yang beriman, sungguhnya janganlah harta dan anakmu menjadikan kamu lalai mengingat saya. Siapa yang melakukan itu, jadilah dia orang yang merugi. Setelah diingatkan oleh Allah itu, apa yang diingatkan lagi? Wa anfiqu mimmakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebahagian, bukan semua, sebahagian dari hartamu pada jalan Allah sebelum malaikat maut datang. Bisa harta, bisa, tapi infakkan seperti tadi sebelum malaikat maut datang. Kalau malaikat mautlah datang, tabuh di gua, badan juga balik pulang, katampe asa mulo jadi suri ke tanah nan sabingka. Badarun aye pemandian bunyi cadia kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo barara badan kasurau tibo di surau dibujurkan malir yang salat ampe takbir sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandang pakuburan tabulik di liang lahat tanah sabingka malir yang madok kabilat di batin papan nan saalai badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nanduo manyalo sipu doa dibaco penghabisan kubu tatimbun orang baik. Kalau saat itu teringat untuk berinfak tidak bisa lagi. Ada orang ketika dia akan mati itu teringat infak. Ada ayat selanjutnya. Fayaqula rabbi lartani ila ajalin qarib. Ya Allah, malaikat maut sudah datang. Ya Allah, tundalah kematian saya yang Engkau kehendaki. Apa kata Allah? Kamu untuk apa ditunda kematian? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Apa katanya? Seluruh harta saya akan saya sedekahkan ya Allah. Bukan Allah hanya menyuruh sebahagian. Ingin menginfakkan semuanya. Apakah Allah mau menunda kematiannya? Tidak. Apa jawaban Allah? Baca ayat selanjutnya. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Apabila saja seseorang itu telah sah, bisa ditunda lagi. Maka Allah menjawab, Wallahu khabirum bima ta'malun. Saya amat tahu mengerjakan. Kalau kita pindahkan ke bahasa Minang, Pak, ngeri kita mendengarnya. Apa kata Allah kepada orang yang minta memberi, dia ingin menginfakkan seluruh hartanya, maukah Allah? Tidak. Kalau dengan bahasa Minang saya terjemahkan ayat ini, saya ingatkan, engkau jangan lalai mengingat saya karena mengumpulkan harta dan mengurus anakmu. Kalau saya berikan, infakkan sebagian. Sekarang kamu mohon, malaikat maut sudah datang, kamu minta diundur. Wallahu khabirum mimma ta'malun, itu kalau bahasa Indonesia. Yang menciptakan kamu itu saya. Bagaimana isi hatimu? Jadi andaikan saya perpanjang umurmu setahun lagi, janjimu itu tidak akan kamu tepati. Ambo tahu mana ini mati selama. Itu jawaban Allah kalau berinfak, walaupun semua harta, tapi ketika akan mati, Allah tidak mau. Makanya setiap bapak pengurus apa saja yang akan dibangun, saya dengar tadi adalah untuk membeli tikar. Saya lihat tadi memang sudah seperti bulu kucing.
Mudah-mudahan dengan infak yang kita berikan kita akan memiliki sajadah yang baru. Bapak, selama orang sujud di sajadah yang uangnya dari Bapak, selama itu menerima pahala. Sampai nanti ke liang kubur mengalir terus. Ini sebenarnya yang saya sesuaikan dengan apa yang diminta pengurus tadi. Maka kepada jamaah jangan ragu-ragu. Coba dengarkan hadis yang kita baca tadi. Orang yang pemurah, yang mengeluarkan infak, yang mengeluarkan sedekah, yang mengeluarkan wakaf, qaribun minallah. Berapa bangganya kita itu. Dekat dia dengan Allah, orang yang pemurah itu. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ada bantu anak yatim, membela fakir miskin. Setelah diterimanya uang, dia pasti berdoa, ya Allah, masukkanlah orang pemurah itu ke dalam surga-Mu, ya Allah. Jadi orang yang menerima infak, sedekah, bantuan dari kita, dia akan dekat dengan kita. Qaribun minal jannah wa ba'idum minan nar. Jadi yang mengeluarkan infak tadi, yang jumlahnya saya kurang, yang telah dihitung yang besar 17 juta, itu bapak-bapak, hubungan bapak-bapak, ibu-ibu dengan Allah semakin. Kalau kita dekat dengan Allah, tidak perlu kita sedih kehidupan di dunia ini sampai mati. Kenapa? Innal ladzina qalu Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, istiqamah dengan ucapannya, dan diberikannya infak dari Allah untuk jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan beberapa malaikat menjaganya di dunia ini. Kemudian setelah ajalnya sampai, malaikat yang menjaga ibadahnya, yaquluna, berkata malaikat yang disuruh Allah itu, salamun alaikum udkhulul jannah. Selamat kamu wahai saudaraku telah meninggal, nanti hari telah kiamat, proses kubur mudah, proses mahsyar mudah, proses timbangan mudah, proses menjalani siratal mustaqim mudah, kamu akan masuk ke dalam surga. Ini balasan untuk orang yang dermawan. Maka jangan ragu-ragu mengeluarkan infak. Tidak ada orang yang berinfak yang jatuh miskin, yang jatuh harus kikir. Maka Allah tidak pahala saja akan diberinya. Kalau ada bapak tadi yang memberikan 50.000 kali 10 akan balas 500.000 uang itu kembali. Bukan pahala saja. Uang yang kita keluarkan ini akan diganti oleh Allah dari pintu yang tidak terduga. Begitu Allah cintanya kepada orang yang pemurah. Dan kemudian pahalanya berkepanjangan sampai ke liang lahat nanti. Wa innal bakhila, ini kebalikan dari hadis tadi. Sesungguhnya orang yang bakhil idum minallah, jauh dari Allah. Jadi jangan coba-coba bakhil. Kalau jauh dengan Allah, kita mudah stres, tidak sembuh jadi gila. Maka dengan jauh kepada Allah itu yang menyebabkan kita gila, itu kita tetap diiqab. Maka jangan jadi orang kikir. Wa ba'idum minan nas. Orang kikir itu akan jauh dari manusia. Kak, sana dijalankan infak ke rumah orang itu, jangan lagi, biarlah kita tidak naik. Kita akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang kikir. Maka hidupnya terisolir di dunia ini karena tidak mau membantu yang lain. Orang itu akan dididikkan oleh Allah. Wa ba'idum minal jannah. Coba bayangkan, tempat di selain dari neraka di akhirat itu surga. Orang yang kikir dijauhkan dari surga. Artinya apa? Pasti masuk neraka. Ada lagi hadis Nabi, innal bakhila, bakhil itu sajaratun finnar. Bakhil itu sebuah pohon yang terdapat di dalam neraka. Maka siapa yang bakhil, artinya dia berpegang ke dahan kayu bakhil tadi.
Dengan arti kata lain, dia akan diseret ke dalamnya. Maka jauhilah sifat bakhil. Andaikan bapak tadi lupa membawa duit, tidak ada berinfak ikut pagi hari raya, maka antarkanlah nanti ke pengurus, jangan dijanji-janjikan. Sekarang kita sambung ayat tadi. Orang yang telah hampir dicabut malaikat maut tadi rohnya, kemudian dia minta diundur, ingin diperpanjang umurnya. Apakah dia ingin pergi haji? Apakah dia ingin pergi umrah? Apakah dia ingin puasa? Apakah dia ingin bersahadat lagi? Tidak. Apa katanya? Dia ingin menginfakkan seluruh hartanya. Kenapa begitu? Karena pahala salat. Sebentar ini kita salat. Itu pahalanya sedang salat itu saja. Kalau ingin dapat pahala salat Id Fitri lagi, minta hidup tahun depan kepada Allah. Tidak bisa pahalanya ini terus berkembang sampai puasa depan. Tidak bisa. Begitu juga pahala puasa kita diberi hanya ketika. Begitu juga haji dan umrah, kita diberi pahala ketika haji dan umrah. Tapi kalau kita berinfak seperti tadi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau sudah mati anak Adam, putus sekalian amalnya. Amalan salat, amalan puasa putus, amalan umrah putus. Kecuali yang tidak putus itu 3. Pertama apa? Sedekah jariyah. Itulah yang Bapak masukkan ke dalam keranjang tadi. Jadi amat rugilah orang yang tidak mau ikut berinfak. Ya kan? Karena apa? Karena sedekah infak itu matahari dekat dari kepala. Ada yang mengatakan 1 mil, para mufassir mengatakan 3 jengkal. Kalau kita berinfak, makanya infak tadi melindungi kita dari panas matahari dengan izin Allah. Pahala infak itu tetap mengalir setelah kita masuk kubur. Udah hancur daging dan tulang kita. Sampai hari kiamat, menunggu hari kiamat, pahala infak tadi mengalir terus. Ini bedanya. Makanya orang minta umur diri setelah malaikat maut datang. Karena dia minta untuk berinfak hidupnya lagi. Kenapa? Karena pahala infak itu tidak putus-putus sampai hari. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka bapak-bapak yang punya ilmu yang bermanfaat, ajarkanlah kepada generasi muda. Itu mengalir juga pahalanya sampai ke kubur. Yang ketiga adalah doa anak yang saleh. Yang generasi di belakang kita, terutama anak kandung kita, jadikanlah anak saleh. Bagaimana anak supaya saleh? Ini bapak-bapak, ibu-ibu muda yang masih subur, bergaul suami istri, berhubungan badan. Pertama baca doanya untuk berhubungan itu. Bismillahi Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ala ma razaqtani. Bersetubuh suami istri. Yang kedua, makan makanan yang halal. Kalau makanan dari yang haram, sperma dibentuk dari sari makanan, indung telur dibentuk dari sari makanan, berasal dari makanan yang halal. Itulah yang cari dalam otak anak. Maka anak itu akan melakukan yang haram setelah dia dewasa nanti. Maka perhatikanlah, jangan sembarang makan. Kalau tidak hak kita, jangan dimakan. Apalagi menilai uang infak di masjid. Hati-hati pengurus. Kenapa? Karena kita tidak ada berencana sebenarnya. Tapi dibisikkan oleh setan pada saat kita menjadi bendahara saja uang masjid ini dulu. Begitu hebatnya setan itu. Yang seperti ini hasilnya yang kita berikan makanan kepada anak, maka anak itu tidak akan baik akhlaknya. Ada sejenis serangka, kalau di kampung saya namanya sirangka. Itu serangga. Jalannya dia menghadap ke sana, jalannya ke kanan atau ke kiri. Dia bertanya kepada anaknya, kamu tahu enggak kenapa saya berjalan menghadap ke sana atau ke sini?
Ini karena kakek yang memberikan semua makanan. Seperti inilah ayah sekarang. Jadi karena Pak Nyomair yang perlu. Untuk itu berikanlah makanan yang halal supaya anak jadi anak saleh. Itu keberuntungan bagi seorang ayah dan ibu setelah dia terbujur di dalam kubur. Allah mengirimkan doa bacaan Al-Quran dari anak yang saleh ini untuk ibu dan ayahnya. Kaum muslimin, ruginya kita mendidik anak. Walaupun uang habis jutaan, ndak kayu dan yang dikapi yang ndak air, bungka ndak ame, bungka biasa lang dipancung, abih nan lia nan jinak kita jual untuk pendidikan agama anak kita. Kita tidak akan pernah rugi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sedikit saya sambung khutbah ini di mana pagi hari raya ini di zaman Rasulullah ada seorang anak tidak membaur dengan temannya. Dia menangis, didekati oleh Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Orang di kampung kita ini mendustakan agama. Saya sebagai anak yatim tidak diperhatikan. Bagaimana saya akan gembira dengan teman-teman saya? Baju saya penuh tambal, celana saya robek. Dipeluk oleh Rasulullah. Ya anakku, aku tidak tahu yang Rasulullah. Saya tidak tahu yang seperti ini, nak. Maka dibawa pulang oleh Rasul, dimandikan, dibelikan baju baru. Anak tadi dapat bergembira. Maka itulah gunanya kita umat Islam menyisihkan sedikit uang untuk anak yatim dan anak piatu. Dia anak orang kaya itu. Kenapa? Karena ayah dan ibunya adalah orang muslimin yang ada di sekitarnya. Kemudian pahalanya berapa? Siapa yang menyantuni anak yatim, kata Nabi, sama dengan saya di surga nanti, seperti telunjuk dan jari. Tidak ada pembatasnya. Begitu dekatnya dengan Nabi orang yang menyantuni anak yatim. Untuk itu tetap ada kotak infak untuk anak. Jangan ada di Payo Baswang pagi ini anak yatim yang terlupakan. Maka Bapak RT, Bapak RW berkewajiban untuk mencek ini di setiap warga kita. Supaya apa? Agar merata dapat anak yatim itu sampah dan ibunya yang banyak. Mudah-mudahan kaum muslimin pada pagi ini ada perubahan yang baik untuk kita sampai selanjutnya. Karena kita tidak tahu apakah akan bisa juga saya berdiri mendirikan khutbah membaca ayat di tahun depan. Itu Allah yang tahu, saya tidak tahu. Begitu juga Bapak sekalian. Walaupun Bapak sehat walafiat, siapa tahu nanti ada di antara kita yang meninggal dunia. Maka kita manfaatkanlah waktu ketika sehat ini untuk memperbanyak ibadah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah basyiran wa nazira. Qala Allah ta'ala bil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhirah zina yattaqun. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah berfirman, tiadalah kehidupan di dunia hanyalah sebagai permainan dan senda gurau. Sekarang kita hidup, sejam lagi kita mungkin ada yang meninggal. Dunia ini adalah permainan yang menipu supaya kita jangan tertipu,
jadilah pemain yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Pulang kampung dari Jakarta saja untuk lebaran membutuhkan biaya, apalagi pulang kampung ke akhirat yang kita tidak akan kembali lagi ke Payakumbuh Timur ini. Setelah didahului dengan kematian ke dalam makam pekuburan, kita akan terlanjut nanti mempertanggungjawabkan. Maka jadilah pemain yang baik kita semua, pemain yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qarib ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha agung, di hari yang fitrah ini kembalikanlah kami, ampunkan dari dosa-dosa kami, terimalah puasa kami, terimalah salat tarawih kami, terimalah tilawah Al-Quran kami, ya terimalah segala infak dan sedekah kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, maafkan kesalahan dan keteledoran kami, ampunkan kedua orang tua kami, ya Allah. Kami sampai seperti ini sekarang karena kasih sayang kedua orang tua kami dengan izin Engkau. Dan yang masih hidup, berilah beliau kekuatan untuk beribadah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal dunia, ya Allah, hiasilah kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Tidak dapat kami membalas jasa kepada beliau. Ada di antara kami diberikan kekayaan oleh, tapi kami tidak bisa membantu beliau lagi dengan uang karena beliau sudah meninggal dunia. Maka doa inilah kami sampaikan kepada Engkau. Bebaskan orang tua kami dari siksa kubur, lepaskan beliau dari azab neraka. Pertemukanlah beliau dengan kami di dalam surgamu, ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum